lagi dengan Ustazah. Hari ini kita akan belajar melanjutkan materi yang kemarin, yaitu pola bilangan. Nah, Ustazah ingatkan kembali, pola bilangan adalah susunan bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu nih. Punya aturannya tertentu. Contoh, 6, 13, 20, 27. Nah, kira-kira angka ini nih, pola bilangan ini nih, aturannya apa? Nah, ini ya, ada ya. 6 ke 13 itu plus 7, 13 ke 20 itu plus 7, 20 ke 27 itu plus 7, sehingga seterusnya pasti 27. Jadi 27 ditambah 27 adalah 34. Berarti aturannya di sini adalah ditambah dengan 7. Nah, paham ya? Ini perhatikan ini, dipahami, silahkan dipahami terlebih dahulu. Oke, kemudian contoh yang selanjutnya, ini udah paham ya, 6 ke 13 itu ditambah 7, 13 ke 20 itu ditambah 7, 20 ke 27 ditambah 7, dan 27 ditambah 7 berarti 34 nih, aturannya ditambah 7. Contoh yang selanjutnya, 27, 24, 21, 18 nih, wah dia menurun nih. Kalau pola bilangannya menurun, biasanya ciri-cirinya adalah dikurang. Nah, betul ya. 27 ke 24 itu ternyata dikurang 3. Kemudian 24 ke 21 itu dikurang 3. Selanjutnya 21 ke 18 itu dikurang 3. Berarti seterusnya dia akan dikurang 3. Maka aturannya adalah dikurang 3. 18 dikurang 3 adalah 15. Maka di sini hasilnya adalah 15. Nah, silakan dipahami terlebih dahulu. Ya. Kalau di awal dia udah minus 3 aturannya atau dikurang 3, maka seterusnya dia akan dikurang 3. Sama seperti ini. Ketika di awal aturannya ditambah 7, di sini tambah 7, maka seterusnya bahkan sampai bilangan yang ke 100 pun dia akan ditambah 7 karena memang aturannya tambah 7. Kalau ini aturannya adalah dikurang dengan 3. Nah, yang terakhir nih, 1 ke 3 itu adalah 2, ditambah 2 ini ya. 3 ke 6 berarti ditambah 3. 6 ke 10 ditambah 4. Kalau kita lihat ini kan semakin ke kanan, maka aturannya semakin tambah 1 ya. Urutan dari 2, kemudian 3, kemudian 4, maka pasti di sini 5. Sehingga 10 ditambah 5 hasilnya adalah 15. Nih aturannya ditambah bilangan asli ini ya, dimulai dari 2. Jadi urutan. Terus yang kesini berarti gimana? Ditambah 6 selanjutnya. Jenis-jenis pola bilangan, kemarin kita udah belajar nih. Yang pertama, pola bilangan ganjil, rumusnya adalah 2n dikurang 1. Nah, tentukan suku ke-5 dan suku ke-8 pada pola bilangan ganjil. Ini ganjil ya. Jawab. Jawabannya, yang pertama suku ke-5, rumusnya n itu adalah 5, jadi kalau suku ke-10 berarti n-nya adalah 10. Suku ke-20 n-nya adalah 20. Karena suku ke-5 maka n-nya 5. 2 dikali 5 dikurang 1, maka hasilnya adalah 9. Kemudian selanjutnya suku ke-8 berarti 2 dikali n-nya diganti 8 dikurang 1, maka hasilnya adalah 15. Yang kedua, pola bilangan genap, rumusnya 2n. Tentukan suku ke-50 pada pola bilangan genap. Berarti langsung aja ya. Rumusnya 2 dikali n-nya 50, maka 2 dikali 50 hasilnya adalah 100. Selanjutnya, pola bilangan persegi. Rumusnya apa kemarin? Pn sama dengan n kuadrat nih. Pn itu adalah suku ke n, pola bilangan persegi. Misalkan nih, yang Ustazah bilang tadi sebelumnya, P2 artinya suku kedua, n-nya adalah 2. P5 artinya suku ke-5, maka n-nya adalah 5. Contoh, tentukan suku ke-15 pada pola bilangan persegi. Berarti n-nya 5. N kuadrat sama dengan 15 kuadrat sama dengan 225. Contoh yang selanjutnya,
Tentukan hasil dari P3 ditambah P5 pada pola bilangan persegi. P3 ditambah P5 berarti rumusnya apa? N kuadrat. Di sini N-nya 3 jadi 3 kuadrat. Di sini N-nya 5 maka 5 kuadrat. Sehingga 9 ditambah 25 hasilnya adalah 34. Pola bilangan yang selanjutnya adalah pola bilangan persegi panjang. Ini rumusnya. Rn sama dengan N dikali N ditambah 1. Nah, sama seperti sebelumnya ya. Rn ini adalah khusus untuk persegi panjang. Kalau persegi tadi Pn, kalau persegi panjang itu Rn, sama R2 artinya suku kedua, N-nya 2. Nah, ini juga ya sama. Contoh, tentukan suku ke-16 pada pola bilangan persegi panjang. Suku ke-16 berarti N-nya adalah 16. Nah, kita tulis dulu rumusnya baru dimasukkan. N-nya 16, di sini 16, baru kita hitung. Yang di dalam kurung dulu yang dihitung. 16 tambah 1 sama dengan 7, berarti 16 dikali 17, maaf ya 17, tadi 16 dikali 17 hasilnya 272. Pola bilangan yang ke-5 adalah pola bilangan segitiga. Rumusnya Tn sama dengan setengah N dikali N ditambah 1. Ingat ya, suku ke N itu nih ya, kalau misalkan suku kedua berarti N-nya adalah 2. Itu perlu diingat ya. Jadi sesuaikan dengan dia suku keberapa, maka itulah N-nya. Tentukan suku ke-12 pada pola bilangan segitiga. Tn sama dengan setengah N dikali N tambah 1. Tulis dulu rumusnya. Berarti setengah dikali N-nya 12. Kemudian ini 12 diganti 12 ya, ditambah 1. Hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu. 12 ditambah 1 sama dengan 13. Ini setengah dari 12 adalah 6. Maka 6 dikali dengan 13. Hasilnya 78. Pola bilangan selanjutnya, yuk ditebak. Ini gambar apa? Ini adalah pola bilangan Fibonacci. Ini ya. Nih. Ciri-cirinya nih ya. Dia kalau dijumlahkan nih, maka hasilnya adalah ini. Jadi 1 tambah 1 hasilnya 2, 2 ditambah 1 hasilnya 3, dan seterusnya. Contoh, tentukan dua suku selanjutnya dari bilangan di bawah ini. Ada 2, 2, 4, 6, 10, 16. Ayo kita hitung. 2 ditambah 2, 4, 4 ditambah 2. Ya, 4 ditambah 2, 6, 6 ditambah 4, 10, 10 ditambah 6, 16, berarti 16 ditambah 10 adalah 26, dan 26 ditambah 16 adalah 42. Jadi, hitungnya beruntun ya, menghitungnya beruntun. Nih, sesuai dengan ini, seperti ini. Selanjutnya, pola bilangan yang terakhir nih ya, pasti udah tahu gambarnya. Gambar apa ini? Segitiga Pascal. Nah, segitiga Pascal. Rumusnya untuk pola bilangan yang terakhir adalah apa? Coba ini. Ya, udah tahu ya. Ini adalah segitiga Pascal. Nah, rumusnya dari segitiga Pascal ini adalah 2 pangkat N dikurang 1. Contoh, tentukan baris ke-6 pada pola bilangan segitiga Pascal dan tentukan jumlah bilangan pada baris tersebut. Nih, jadi baris ke-6 pada pola bilangan segitiga Pascal adalah kalian gambar dulu segitiga Pascal. Caranya, segitiga Pascal itu selalu diawali dan diakhiri dengan angka 1. Berarti 1, kemudian tulis lagi 1, 1, ini dijumlahkan 2, kemudian ditambah depan 1, belakangnya 1, ini dijumlahkan 3, ini dijumlahkan 3, baru ditambah depan 1, belakang angka 1. Dan seterusnya, dijumlahkan dulu ya di sini, kemudian baru ditambah 1 dan diakhiri dengan 1. Nah, baris ke-6. Ingat nggak nih, ini adalah baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga, ini baris keempat, ini baris kelima, dan ini baris ke-6. Berarti baris ke-6 adalah 1, 5, 10, 10, 5, dan 1. Ini adalah baris ke-6 pada pola bilangan segitiga Pascal. Nah, jumlah bilangan pada baris ke-6, ini maaf ya, ini ke-6. Jumlah bilangan pada baris ke-6 adalah sama dengan 2 pangkat 6 dikurang 1. Nih ya,
Ini kan N-nya adalah 6, jadi 2 pangkat 6 dikurang 1 adalah 2 pangkat 5. Jadi pangkatnya dikurang dulu nih. Baru kita hitung, 2 pangkat 5 itu adalah 32. Nah, itu adalah penjelasan dan contoh soal dari jenis-jenis pola bilangan. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan ke ustazah atau ditanyakan di grup, boleh. Nah, sekian materi untuk hari ini. Dan dipelajari lagi, kerjakan contoh soalnya ini, coba kerjakan sendiri tanpa melihat jawabannya, insya Allah kalian bisa. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.